perempuan menjual diri itu kira-kira menurut abang bagaimana? Baik, Bang, di dalam Alkitab kan jelas Bang dikatakan, Hmm. jangan berzina. Apa sih berzina itu, Bang? Hmm. Berzina itu kan maksudnya melakukan persetubuhan dengan seseorang yang bukan istri atau suaminya. Hmm. Seperti itu. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mesum, perbuatan-perbuatan yang seperti itu kan udah jelas. Jadi kalau Abang mengatakan apakah pekerjaan seperti itu sebenarnya bukan pekerjaan ya Bang ya harusnya Bang. Karena kita definisi pekerjaan ini apa dulu gitu ya. Tapi ya udahlah kita ikuti saja lah ya. Kalau seperti itu jelas Bang, Ya, tidak diberkahi Bang. ya saya juga berpikiran demikian bang. Cuma Mm-mm. kan banyak yang saya dapatkan itu katanya boleh-boleh saja, katanya begitu. Siapa Bang yang bilang boleh-boleh saja? Itu Sebentar, teman-teman saya. bukan sebentar saya tanya dulu sama Ya, Bang. Yang membolehkan perempuan menjual diri itu orang Kristen atau orang Islam? ya saya jujur bang, saya hidup di daerah Papua, jadi teman-teman saya itu banyak yang Kristen. Mereka membolehkan itu. Ah, ya katanya. Ya itu namanya orang-orang yang nggak pernah baca Alkitab, Bang. Tapi saya juga meragukan cerita Bang itu. Bang, kalau abang mau nanya Kristen, janganlah abang tanya orang yang suka minum cap tikus. Abang juga ada-ada aja. Bang, Jadi begitu. Kalau abang di Papua itu kan, jangankan di Papua, di seluruh masyarakat, Bang. Mau di Papua, mau di Medan, mau di Jakarta, ada orang-orang Kristen terpelajar, ada orang-orang nggak terpelajar. Coba kalau ke Ya betul. Papua, Bang, ke gereja. Tanya di sana sama Pak Pendetanya. Pak Pendeta, beta mau tanya dulu. Bolehkah begini? Ya pasti Pak Pendetanya bilang, perbuatan seperti itu tidak boleh. Pasti mereka bilang begitu. Abang tanya sama orang yang tukang mabuk cap tikus ya ada-ada aja Bang. Gitu Bang. Ya saya sekarang Mau sih lagi abang di mendalami Jakarta bang. pun, Bang, abang ke Jakarta. Abang nongkrong sama orang-orang Kristen. Senengnya minum cap tikus, main judi, ngadu ayam, begal. Ya jawabannya pasti boleh lagi mah. Gini aja Bang, abang cerita aja Bang. Kenapa ini abang kok bisa akhirnya meninggalkan agama Islam? Sebenarnya ceritanya panjang bang. Saya mendapatkan masalah yang begitu rumit lah. Hmm. Kita pernah baku DM bang, 5 bulan yang lalu kalau nggak salah. Oke, kadang-kadang saya lupa Bang. Heeh, coba gimana? Abang lupa mungkin karena Hmm. terlalu banyak abang ini tuh. Jadi selama 5 bulan itu saya bertengkar dengan diri saya. Hmm. Ah, setelah bulan satu ini, Hmm. tanggal muda kemarin saya baru memberanikan diri itu menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Abang sering nonton Jadi channel-channel seperti ini, channel-channel debat diskusi gini. jujur saya nonton abang itu setelah saya mendapatkan ilham itu. Akhirnya saya cari tahu siapa yang saya temui ini. Jadi begini bang ceritanya. Hmm. Saya mendapatkan banyak masalah. Pokoknya masalahnya besar sekali lah sampai saya tuh ditinggalkan sama semua orang begitulah. Teman-teman dulu yang dulu saya tuh nempel sama saya, keluarga yang dulunya tuh sangat bangga kepada saya, tiba-tiba saya mendapat masalah, akhirnya saya jatuh begitu. Jatuh bangkrut sampai habis-habisan. Sampai bahkan untuk makan, untuk beli air minum pun itu tidak ada lagi gitu. Hmm. Akhirnya saya putus asa, Bang. Saya putus asa hidup. Mungkin Abang masih ingat kalau saya cerita ini. Saya putus asa Yang hidup. Akhirnya yang cerita sama saya itu bang, dia dari Muslim mau pindah Kristen, itu banyak sekali. Makanya ketika ada orang ngomong gitu, biasanya itu nggak saya baca bang. Saya cuma ngomong gini, coba naik aja cerita gitu. Makanya kadang-kadang saya lupa. Terlalu saking banyaknya bang. Yang kirim saya pesan, baik perempuan baik laki-laki. Bang, saya dari Muslim. Terus terang setelah saya nonton channel abang ini, saya sudah mulai keraguan saya akan agama Islam itu sudah mulai eh, memuncak begitu. Memang sudah diawali dengan yang namanya keraguan. Nah, makin nonton channel saya makin ragu. Nah, sekarang dia ini gimana Bang caranya mau jadi Kristen? Biasanya ya dia cerita gitu nggak saya baca. Saya bilang naik aja gitu. Tuh, Bang. Jadi kalau Abang ya, singgung masalah DM lagi, saya kadang-kadang saya lalukan saja gitu, Bang. Gitu. Jadi Abang cerita ya saja gitu. intinya tuh Gimana? intinya ya saya tuh berusaha mengakhiri hidup saya lah begitu. Bunuh diri begitulah Oke. kasarnya. Bunuh Hmm. diri begitu. Saya minum Lalu? racun, Bang. Saya minum racun. Tapi nggak mati. Akhirnya saya pingsan, Bang. Saya pingsan. Saya Oke. minum racun, saya pingsan tuh. Hmm. Terus diselamatkan sama teman saya 3 orang. Masih hidup tiga-tiganya nih, orang Islam semua lagi. Oke. Ya.
Diselamatkan sama teman saya 3 orang. Nah, saya sadarnya itu saya sudah di rumah sakit. Oke. Nah, di bawah pingsan itu, di bawah pingsan itu, saya melihat sosok, tapi dia nggak menyatakan dirinya Tuhan. Saya Oke. melihat sosok, dia tarik tangan saya dengan berkata, "Ayo bangun nak." Bahasanya begitu. "Ayo bangun nak, masih banyak yang membutuhkanmu." Bahasanya Hmm. begitu. Hmm. Dia ulurkan tangannya. Terus sampai apa namanya? Sabar bang. Kalau suara suara dia jelas teman-teman, nggak suara dia nggak kecil. Kalau yang ngomong kecil-kecil mungkin teman-teman refresh dulu. Kayaknya TikTok ini hari ini lagi agak slow ini. Karena banyak orang naik pun dia udah pergi tapi masih ada namanya di situ. Jadi teman-teman refresh dulu TikTok kalian. Suara dia jelas kok, bukan kecil. Akhirnya bang, Nah, terus, akhirnya di situ saya melihat ada sosok seseorang yang pakai jubah putih, Bang, tapi dia mengulurkan begini wajah abang tangannya. jangan separuh bang, agak naik ke atas bang. Oh ya, Ah ya. dia mengulurkan begini tangannya toh. Mm-mm. Terus dia bilang, "Ayo bangun nak, kamu tidak boleh begini, masih banyak membutuhkanmu." Dia bahasanya begitu. Tapi dia nggak menyatakan dirinya Tuhan, gitu. Mm. Tapi Tapi wajah saya abang bangun jangan bang, saya bangun makin itu turun bang. Wajah abang jangan makin turun, makin turun, makin turun. Nah segitu aja, nah gitu bang. Ya terus. enggak, enggak bang. Maksudnya kalau saya ingat-ingat lagi masalah itu tuh saya ini bang, saya terbawa emosi begitu. Oke oke. Oke, intinya itu membuat Anda eh, emosional. Maksudnya ada sebuah peristiwa yang selalu Anda ingat begitu ya. Dan Anda mengingat Iya, sosok iya. tersebut gitu. Ya, begitu Oke, bang. singkat cerita Tapi Anda akhirnya berpikir bahwa itu adalah akhirnya, Yesus begitu ya. ya sebelumnya belum berpikir demikian. Belum Oke. berpikir demikian. Akhirnya saya cerita ke orang tua saya. Orang tua saya bilang, "Itu leluhurmu." Itu persis sekali beliau bilang begitu. Oke. "Itu leluhurmu." Oke lah, saya bilang dalam hati saya kan. Terus sebulan kemudian, sekitar sebulan kemudian, saya kerja sembarawutan begitu bang. Kerja sembarawutan kan. Hmm. Saya disuruhlah sama bos saya, itu antar aqua ke gereja. Bukan semerawutan, Bang. Serabutan, Bang. Lain, Oh semerawutan iya, sama serabutan. serabutan tuh beda, Bang. Oke, terus lanjut, Iya, lanjut. serabutan. Ah, terus lanjut. Nah, saya antar aqua ke gereja. Ya sudah, saya antar aqua terus saya lihat-lihat begitu saja. Oke. Saya lihat di situ kan ada foto kan, foto Tuhan Yesus tuh di Oke. gereja tuh. Oke. Tapi saya belum ngeh pada saat itu. Pas pulangnya, saya mimpi. Saya mimpi orang yang tolong saya pas saya pingsan itu, minum racun itu, Hmm. dia datang lagi dalam mimpi tuh. Dia datang dalam mimpi, terus dia berdiri di mimbar. Terus di mimbar itu tuh ada gambar salib. Oh, Nah, oke. dari situlah saya tuh mulai mencari tahu ini siapa sih sosok yang datang. Nah, dari situlah saya mulai ikuti abangnya di sini. Ya sekitar 5 bulan yang lalu. Tapi tetap tetap hati kecil saya itu masih belum bisa terima bang kenyataan itu. Itu. Sekarang itu saya lagi dihujat. Saya setelah dibaptis kemarin, saya memberanikan diri menyatakan diri saya bahwa saya sudah keluar ini. Saya kasih tahu keluarga saya langsung dihujat habis-habisan. Ada yang bilang karena perempuan, ada yang bilang karena ini. Tapi kenyataannya tidak ada perempuan dalam hidup saya. Bahkan perempuan Oke. saya meninggalkan saya sekarang. Oke. Gitu. Oke. Jadi, Akhirnya kan saya cari-cari tahu kan, saya hmm, cari-cari tahu, saya ikuti abang, saya ikuti yang lain-lain, saya ikuti banyak pendeta lah begitu. Saya cari tahu begini, terus dalam dalam hati saya itu macam ada goncangan gitu. Ada yang bilang suruh, ada yang bilang tidak. Ada yang bilang suruh, ada yang bilang tidak gitu. Akhirnya bulan satu ini, tanggal 1 kemarin saya memutuskan untuk beranikan diri. dibaptis. Puji Tuhan ya. Ya. Tapi itu ini yang saya mau tanyakan Bang. Apa Apa itu, Bang? betul kita tuh bisa melihat Tuhan? Apa itu, Bang? Apakah betul kita itu bisa melihat Tuhan? Di dalam Alkitab, Iya. Bang, penglihatan-penglihatan akan Tuhan itu ya terjadi, Bang. Kalau kalau misalnya apa yang kita gini, Bang ya, saya kasih contoh, Bang. Hmm. Jadi, Bang, Abang pernah lihat nggak orang gila ngomong sendiri? Ntar saya hilangin dulu efek saya ya, sebentar. Hmm. Abang pernah lihat orang ngomong sendiri? Pernah, Orang gila ngomong sendiri? pernah Bang.
Nah, ketika dia ngomong sendiri, kita anggap dia gila. Karena apa? Karena dia mengalami yang namanya delusi atau ilusi. Dia anggap bahwa ada sosok yang dia ajak bicara dan lain sebagainya. Padahal sosok tersebut tidak real. Sosok tersebut hanyalah ilusi. Betul? Nah, banyak orang beragama, Bang. Banyak orang beragama. Kita beragama, berdoa. Orang muslim juga berdoa, Bang. Agama-agama lain juga berdoa. Nah, kalau misalnya sosok yang kita berdoa kepadanya, sosok yang kita ajak ngomong, itu tidak nyata, kita nggak ada bedanya, Bang, dengan orang gila yang di jalan yang ngomong sendiri tuh, Bang. Makanya kalau Abang mengatakan, apakah Tuhan itu bisa dilihat? Kalau nggak bisa dilihat, Bang, berarti Tuhan yang yang kita yakini sebagai Tuhan ini, itu hanya sosok fiksional, sosok halusinasi kita. Makanya, Bang, ketika saya belajar agama, Bang, saya pelajari agama A, B, C, D, yang membedakan kekristenan, Bang, dengan agama lain itu, Bang. Nah, ketika kita baca Alkitab, Bang, ketika kita membaca Alkitab, sosok tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu dikatakan dia ngomong sama Tuhan, Bang. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Baik itu secara langsung, baik itu melalui mimpi, baik itu melalui teka-teki. Contoh, Bang. Contoh. Sosok yang berbicara langsung dengan Tuhan itu tidak dengan teka-teki, itu adalah contohnya Musa, Bang. Begitu. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga berbicara lewat mimpi. Lewat sebuah bahasa yang nggak secara langsung. Contoh misalnya, Bang, Tuhan pernah menyampaikan pesannya kepada Firaun tentang adanya seekor sapi. Ada 7 ekor sapi yang kurus begitu. Sapi itu kurus kering begitu. Di dalam mimpi ini sapi itu menelan sapi yang gemuk. Tetapi ketika sapi yang kurus ini menelan sapi yang gemuk itu, sapi yang kurus ini nggak berubah. Rupanya itu tetap kering kerontang. Dia nggak kelihatan kalau dia habis makan sapi begitu. Nah, ini bagaimana Tuhan berbicara kepada Firaun dengan mimpi. Lalu Yusuf lah yang menerangkan arti mimpi itu. Kata Yusuf kepada Firaun, "Ya Tuanku Raja, sesungguhnya Tuhan semesta alam itu telah menyampaikan pesan kepada Anda. Bahwasanya 7 ekor sapi yang kurus itu melambangkan tentang akan datangnya 7 kelaparan yang sangat luar biasa. 7 tahun kelaparan yang akan melanda negeri ini." Seperti itu. Itulah makanya Tuhan berbicara, Bang. Makanya kalau Abang bilang, apakah Tuhan bisa dilihat? Saya jawab, iya. Tetapi melihat Tuhan dalam pengertian di sini tuh, Bang, dalam penglihatan yang seperti tadi itu, Bang. Kok kita lihat gini atau bagaimana gitu. Seperti itu. Dan banyak orang sebenarnya, Bang, merindukan itu, Bang. Tapi nggak semua orang mengalaminya. Begitu. Ini saya jujur ya, Bang. Sebenarnya itu bukan sekali saya minum racun. Dan saksinya itu masih hidup semua. Saking beratnya hidup saya itu. Saya minum racun itu 3 kali, Bang. 2 kali saya tabrakan diri di mobil. Tapi saya melihat dengan jelas orang yang datang bantu saya itu 1 kali saja. Dengan 1 kalinya kan di kejadian, 1 kalinya di mimpi. Tapi yang 4 kalinya itu saya tidak melihat apa-apa, tapi saya bisa merasakan seakan-akan ada yang tolong saya. Bayangkan, Bang, saya ditabrak sama mobil di depan Hotel Ridok di Jambi, itu masih ada kayaknya CCTV-nya semua. Saya terlempar hampir 10 meter. Terlempar tuh hampir 10 meter ditabrak sama mobil. Kalau nggak ada sedikit pun yang ini. Ya, kalau dalam sudut pandang, iya, Bang. Kalau dalam sudut pandang kekristenan, Bang, jadi dunia ini memang punya satu dimensi yang lain. Itu yang disebut dengan dimensi metafisika. Seperti itu, Bang. Jadi kita kekristenan itu meyakini itu. Meyakini bahwa ada suatu alam yang memang dia itu alam tak kasat mata, seperti yang kita alami seperti ini. Seperti itu, Bang. Dan dia itu sekali-kali bisa menyingkapkan dirinya. Seperti itu. Tapi bukan halusinasi ya, Bang, ya, bukan sebuah delusi begitu. Bukan. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa itu bukan delusi? Dia harus terjadi di alam nyatanya seperti itu. Tapi itu mungkin kita bahas khusus lah besok, Bang. Yang jelas intinya
Abang sudah berpindah dari Islam menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu sudah satu kemajuan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Begitu Bang ya. Ini banyak yang ngomong katanya ada suara yang nggak jelas atau bagaimana ini Bang. Entah saya atau Anda ini yang kecil yang maksudnya para penonton ini. Tapi coba saya Jelek apa? turunkan dulu Bang ya. Jaringan Saya saya jelek turunkan bang. dulu. Karena ini kayak mungkin ada delay atau bagaimana gitu Bang ya. Saya turunkan dulu. Ya. Delay kayaknya karena baterai saya juga ini. Oke. Mungkin kita lanjut besok lagi ya Bang ya. Delay kayaknya bang. Iya iya bang. Oke, oke. Terima kasih Bang Ezra. Saya turunkan dulu ya. Yuk.